Saya izin share screen, Pak. Ja- program kegiatannya apa? Oh ya, jadi gini Pak, program kegiatan kita ini sebenarnya nanti lebih mengenal untuk SDG sendiri Pak. Tapi kan ini aplikasi, maksudnya desain aplikasinya masih 50% Pak. Jadi nanti rumah belajar ini bakal nanti buat mendampingin adik-adik tingkat SMP sampai SMA untuk mengenali SDGs Pak. Jadi dari awal aplikasi ini berdiri atau nanti ini masih desain sih Pak. Jadi untuk desain aplikasi ini ber- eh, bersifat Android interface rumah belajar. Nah, di sini nanti dari awal halaman itu bakal ada kayak seperti regis, terus habis regis itu ada kayak misal bikin profil kita, sudah selesai bikin, lalu nanti terkoneksi sama email Pak. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa memang ini benar ID kita gitu. Nah, lalu saat sudah login, nah ini profilnya Pak. Jadi di situ ada nanti ada kayak tim atau guru, ada jumlah murid yang terdaftar di aplikasi tersebut, ada untuk akses orang tua, terus juga ada perpustakaan untuk mengenal SDGs, terus ada juga ruang diskusi dan juga kayak ada sekolah online gitu, sekolah online gitu Pak. Nah, jadi di dalam fiturnya itu ada fitur kelas, ada e-classroom, ada latihan eksam untuk pengenalan untuk memahami konsep SDGs lebih mendalam, terus juga sama e-perpus Pak. Nah di sini kan masih desain proyeknya masih belum selesai Pak. Nah nanti di sini nih bakal ada beberapa pengenalan untuk SDGs Pak gitu. Karena memang kita di sini kan dapat proyeknya ini untuk SDGs pendidikan Pak begitu. Bedanya sama program yang lain Nah yang jadi kita punya ruang guru. jadi di sini program ini kita lebih fokus ke SDG sendiri Pak begitu. Jadi ini masukan pertama, Mm-mm. kamu cari tools atau program sejenis. Kayak tadi kalau di Indonesia kan ada macam-macam yang ruang guru macam-macam. Iya Nah, Pak. karena ini jadi program tingkatnya Asia, Mm-mm. lalu juga ini screening dengan teman-teman, screening Oh, apa tools yang sejenis oh baik di Pak. negara-negara lain. Baik Pak. Jadi nanti dari situ kan bisa mapping Mm-mm. mana kegunaan, mana kelebihan kekurangannya. Baik Pak. Kalau ini tadi salah satu kelebihannya kan fokus pada ke SDGs. Betul Pak. Nah kalau memang itu salah satu kelebihannya, kuatin di sisi itunya. Baik. Jadi materi-materi yang diajarkan ke guru, ke SMP, ke apa, student Ah, tingkatan SMP itu banyak materi-materi yang berkaitan dengan SDGs katanya. betul Pak. Kalau ada contoh materinya juga disampaikan. Baik Pak. Baik Pak. Terus Nah, jadi untuk ininya apa namanya poin-poin yang kita ambil, kenapa kita melakukan penerapan SDGs pada proyek aplikasi ini Pak Rumah Belajar. Nah, proyek aplikasi pendidikan Rumah Belajar sangat relevan nanti dengan beberapa SDGs, terutama SDGs nomor 4 yaitu pendidikan. SDGs nomor 5 itu berdekatan dengan kesetaraan gender dan SDGs nomor 17 yaitu kemitraan mencapai tujuan. Integrasi ketiga poin ini dalam rumah belajar menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, tentang SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas, rumah belajar berkontribusi pada SDGs nomor 4 dengan menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Beberapa target SDGs 4 yang relevan dengan fitur rumah belajar ini yaitu target 4.1 yaitu akses dan kesetaraan pendidikan. Fitur e-perpus dan e-classroom menyediakan materi pembelajaran online yang memungkinkan siswa di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik dapat mengakses pendidikan berkualitas dari mana saja. Yaitu target 4.3 peningkatan kualitas pendidikan. Fitur-fitur seperti video pembelajaran interaktif, perangkat lunak simulasi, dan platform pembelajaran dari meningkatkan kualitas pendidikan. Fitur EduGame juga nanti membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Target 4.4 pendidikan. sorry, Stefan. Ya Jadi Pak. yang target poin 3 dan poin 4 kamu zoom in ke situ ya. Oh ya Pak. Kualitas pendidikan. Ya Pak. Yang saya bilang tadi, setelah di mapping antara produk sejenis di dalam negeri maupun di secara kita ASEAN kan ini. ASEAN Pak, betul. ASEAN. Nah, kamu cari juga produk sejenis di negara-negara ASEAN lainnya. Oh baik Pak. Ya.
Baik Pak. Dan teman-temannya ada berapa sih timnya? Kita total ada 6 Pak sama saya. Oke, nah nanti bagi tugas saja sama tim yang lain. Baik Pak. Itu. Nah terus kemudian kalau ngomongin ke target 4.3 tadi, Iya Pak. itu kualitas pendidikan, kamu fokus apa kelebihan dari yang lain? Oh baik Pak. Kalau keahlian digital ya pastilah kalau mereka sudah pakai aplikasi ini kan karena berbasis Digital. ya pasti akan mahir gitu. Iya Pak. Kan masuknya ke SDGs 4 berarti. Iya, karena pendidikan, betul Pak. Terus Oke, baik. Lalu untuk yang berdekat, maksudnya yang sesuai dengan aplikasi kita juga masuk ke SDGs 5, kesetaraan gender. Nah, Rumah Belajar mendukung SDGs 5 dengan menghapus diskriminasi gender dalam pendidikan dan mempromosikan kesetaraan gender. Aplikasi ini memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang gender memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang mengetahui SDGs nomor 5 relevan dengan fitur Rumah Belajar kita. Yang pertama, kita mempunyai misi menghapus diskriminasi gender dalam pendidikan. Nah, SDGs 5 bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta memastikan peluang yang setara dalam kepemimpinan dan pengambil keputusan, serta mempromosikan akses yang setara ke pendidikan dan pekerjaan. Aplikasi Rumah Belajar ini dapat membantu mencapai tujuan ini dengan menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa, tanpa memandang gender. Fitur-fitur seperti e-library dan e-classroom dapat diakses oleh semua siswa tanpa diskriminasi. Nah, lalu yang kedua, mendorong partisipasi setara dalam pendidikan SDGs. Menargetkan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta memastikan berpartisipasi penuh dan setara di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan tempat kerja. Aplikasi Rumah Belajar ini dapat mendorong partisipasi setara dengan menyediakan platform yang inklusif dan mudah diakses oleh semua siswa. Lalu, lanjutnya, pendidikan SDGs kesetaraan gender. Pendidikan kesetaraan gender dapat memberikan suatu upaya preventif yang strategis dan berencana untuk memberikan suatu pengetahuan serta pengalaman maupun sikap dan keterampilan terhadap masyarakat. Aplikasi Rumah Belajar ini dapat mengintegrasikan materi pembelajaran yang mempromosikan kesetaraan gender, membantu siswa memahami dan mengatasi norma-norma gender yang diskriminatif. Lalu yang terakhir ada poin SDGs nomor 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Rumah Belajar memfasilitasi kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta lainnya atau yang akan bekerja sama yang mendukung SDGs nomor 17 ini. Kemitraan ini penting untuk meningkatkan kualitas akses pendidikan untuk target SDGs yang relevan dengan fitur Rumah Belajar. Itu terdapat di target 17.16. Kemitraan global aplikasi Rumah Belajar memfasilitasi kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan Puspitasari 2025. Lalu target 17.17, kemitraan pendidikan platform dapat digunakan untuk berbagi sumber daya, pengembangan kurikulum, dan pelatihan guru secara efisien. Itu di dalam Puspitasari 2025. Demikian Pak. Ya, balik yang kesetaraan gender tadi. Baik Pak. Ini Pak. Nah, aksesibilitas Ya. tidak membandingkan mana yang di sini ada dua nih yang saya poin. Baik Pak. Saya poin. Kamu fokus tajemin untuk yang aksesibilitas. Baik Pak. Kan tadi di antara salah satu fitur yang ada di tools ini adanya interaksi. Ya. Iya Pak. Jadi nanti pada saat presentasi itu juga ditonjolin. Baik Pak. Praksis siswa sama mungkin bisa masuk yang disabilitas juga nih. Baik Pak. Tapi dilihat dari toolsnya ya, development toolsnya itu kan harus juga familiar dengan disabilitas. Baik Pak. Cuma kalau ngomong sekarang gender itu ada fitur interaksi. Baik Pak. Kalau ngomong yang terakhir yang dari kemitraan. Kemitraan Pak, betul. Ini Pak. Nah kalau ini bisa bermitra dengan pemerintah atau swasta ya. Betul Pak. Nah kalau ini berarti kaitannya sesuaikan dengan kurikulum pembelajaran. Baik Pak. Untuk sesuai. Iya Pak. Cari kurikulum yang relevan dengan kurikulum
ada, kemudian pembelajaran terkait dengan SDGs juga dimasukin, karena ini kan tadi SDGs itu salah satu poin kelebihan dari tools ini. Iya, betul Pak. Oke. Baik Pak. Ya, demikian itu aja Pak yang saya presentasikan untuk hari ini Pak. Ya. Apa nextnya? Jadi gini Pak, kita kan masih progres. Jadi Sabtu malam kita ada meeting untuk finish PPT Pak. Nanti jika PPT sudah selesai, saya bakal mempresentasikan sama Bapak PPT-nya Pak. Harus ada mock-up-nya nggak? Harus ada toolsnya nggak? Ada, nanti ada lengkap. Jadi ini kan toolsnya belum selesai Pak. Jadi nanti kalau memang udah selesai semua udah dinaikin ke PPT Pak, sama video project. Jadi nanti demo juga? Enggak, jadi kayak yang kemarin Go UMKM saya bakal menjelaskan dari PEX. Jadi sebelum masuk ke desain aplikasinya itu Pak, itu nanti bakal ada kayak materi-materinya dulu Pak. Maksudnya yang terjadi di Indonesia dalam pendidikan apa aja. Terus nanti rumah belajar ini hadir Pak, begitu. Sampai nanti yang Bapak tadi minta itu kayak misalnya kelebihan kita apa sih dari aplikasi lain, terus nama aplikasi lain itu apa, begitu. Nah, kalau memang ini memungkinkan di helikopter view-nya dinaikin, nggak cuma Indonesia. Baik Pak. Tadi saya sampaikan ASEAN gitu. Baik Pak. Memang memungkinkan cari datanya nanti ya. Ya Pak. Siap Pak. Ya kan capture on tools jenis di luar kan kayaknya sih bisa. Baik Pak. Kasih di internet. Yap. Baik Pak. Ya, kabarin aja kalau udah siap ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Oke Pak, siap. Ya Pak, makasih ya Pak. Makasih ya. Yo, assalamualaikum Pak.